Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam hari jeda European Team Chess Championship dan juga dimulainya turnamen Tata Steel India Rapid and Blitz. Jadi hari ini kita akan bergeser ke turnamen Tata Steel India ini kawan. Dan memang kita harus akui India cukup maju soal urusan catur di Asia yang sering menggelar event turnamen kelas dunia. Turnamen ini berlangsung selama 5 hari kawan, mulai tanggal 17 sampai tanggal 21 November nanti. 3 hari pertama mereka akan bermain dengan permainan rapid 25 menitan, dan 2 hari terakhir mereka akan bermain dengan permainan blitz. Dan total hadiah yang disediakan panitia di turnamen ini sebesar 40.000 US dollar atau setara dengan 550 juta. Dan untuk game yang pertama yang akan kita ulas ini dari partainya Samsaklan versus Levon Aronian pada babak pertama kemarin. Kita langsung ke atas papan kawan. Di sini Samsaklan pegang putih kawan, mengawali permainan dengan pion D4, Levon membalas dengan kuda F6, pion C4, pion E6, dan putih melanjutkan kuda F3. Kenapa putih terlebih dahulu memainkan kuda F3 ketimbang memainkan kuda C3? Langkah kuda F3 ini merupakan permainan anti Nimzo Indian kawan. Karena melihat struktur yang dibuat oleh hitam dengan memainkan kuda di peta F6, kemudian dilanjut dengan pion E6 membuka diagonal peta gelap, maka kemungkinan jika putih memainkan kuda C3 hitam akan membalas dengan gajah B4 bermain dengan Nimzo Indian Defense. Tapi diagram permainan seperti ini masih bisa bertransposisi ke bentuk permainan lainnya. Kita lihat saja di langkah berikutnya. Di sini Levon membalas dengan pion D5, langsung memberikan ancaman bagi pion C4. Di sini putih memainkan pion G3. Putih ingin bermain dengan Catalan opening, dan Levon melanjutkan pion D pukul pion C4 bermain dengan variasi terbuka dari Catalan. Gajah G2, sekarang pion C5 kembali memberikan tekanan bagi pion pusat. Di sini putih memilih untuk rokade. Levon mengembangkan kuda C6 dan selanjutnya menteri ke A4 untuk mengepin kuda, dan selanjutnya juga bisa mengambil pion yang ada di peta C4 ini. Levon melanjutkan pengembangan gajah D7 menutup pimpinan dari menteri putih. Menteri ambil pion C4, selanjutnya pion B5 kembali menyerang menteri putih. Di sini menteri bergeser ke C3. Mengambil pion B5 ini merupakan kesalahan kawan, karena kuda bisa pukul pion D4 dengan memberikan double attack. Membuka open serangan dari gajah, juga berikutnya mengancam pion yang ada di peta E2 ini. Dan menteri putih pun sudah tidak bisa membackup pion E2 nya kawan. Walaupun nanti bergerak ke A6 atau bergerak ke peta C4, ke peta E3, nanti disusul dengan langkah gajah ke peta B5 ini. Coba lihat saja ke peta A6 dan gajah bisa bergerak. Nantinya kuda bisa mendapatkan atau gajah pun bisa mendapatkan pion yang ada di peta E2 ini. Oleh karena itulah pada saat ada serangan pion B5 ini kawan, menteri hanya bergeser ke C3, dibalas dengan pion B4 kembali mengejar menteri ke D3. Di sini Levon melanjutkan menggeser beteng C8, pion D pukul pion C5 dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya adalah kuda berkembang ke D2. Levon melakukan rokade pendek, dilanjut dengan langkah kuda B3 menyerang gajah. Sampai langkah ke-13 ini kawan, terakhir kali diagram seperti ini pernah dimainkan oleh Esipenko saat dia bermain melawan pemain Cina. Saat itu hitam kawan merespon dengan langkah gajah mundur ke E7, dan Esipenko saat pegang putih menang dengan variasi itu. Tapi di sini kawan, Levon bermain dengan langkah yang lain, menarik mundur gajah ke peta B6. Dan kita temui permainan atau langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Putih melanjutkan pengembangan gajah E3 menantang pertukaran gajah gelap. Tantangan ditolak, Levon memainkan pion E5. Untuk kembali mendorong ke depan untuk memberikan garbuan bagi kedua perwira putih, direspon dengan langkah kuda ke G5. Sepertinya langkah kuda ini kurang akurat kawan, tapi maklum saja dalam permainan rapid, langkah-langkah yang kurang akurat, bahkan langkah blunder merupakan hal yang biasa dalam permainan rapid. Di sini hitam membalas dengan pion H6, kuda mundur ke E4 menantang pertukaran kuda kawan. Tantangan ditolak, Levon memainkan gajah F5 mengepin kuda terhadap menteri, juga membuka tantangan pertukaran menteri.
Di sini Samsaklan memilih langkah pertukaran gajah petak gelap pukul gajah B6 dipukul balik oleh pion. Pada posisi ini kawan, bisa saja kalian melakukan langkah kuda pukul kuda dengan tempo skat dipukul balik oleh menteri hitam dan menteri putih masih dalam ancaman gajah. Kemungkinan gajah akan menutupnya di peta E4 untuk bertukar gajah. Dengan variasi ini kawan akan memberikan kesempatan bagi beteng-beteng hitam untuk aktif di lajur pusat, menggeser beteng F ke D8 mengancam menteri mundur ke B1 agar tetap menjaga gajahnya, dan tentu dengan keaktifan para perwira hitam patut dipertimbangkan tidak memilih variasi ini. Jadi pada posisi seperti ini tadi, saat mendapatkan pimpinan dari gajah hitam ini, Samsaklan terlebih dahulu untuk bertukar gajah gelapnya pukul gajah B6 dan dipukul balik oleh pion hitam. Barulah sekarang kuda pukul kuda skat dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya menteri bergerak ke B5 untuk memberikan ancaman bagi pion B6, diantisipasi dengan langkah kuda ke D4 membuka akses bagi menterinya untuk melindungi pion B6, tapi pion ini sudah tidak ada yang menjaga. Terlebih dahulu Samsaklan bertukar kuda pukul kuda D4 dipukul balik oleh pion. Barulah sekarang menteri pukul pion B4. Untuk sementara sampai langkah ke-21 ini putih unggul 1 pion kawan, dan struktur pionnya hanya berbentuk 2 pulau. Pulau di sayap menteri dan 1 pulau di sayap raja. Sedangkan hitam tercerai-berai kawan, mempunyai 3 pulau. 1 pulau besar dan 1 pulau kecil di lajur pusat dan di lajur atau di sayap menteri ini. Dan di sini hitam merespon dengan langkah beteng bergerak ke C2, memberikan ancaman bagi pion E2. Di sini putih membalas dengan beteng bergerak ke D1, sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing dan pion didorong maju ke depan. Niatannya adalah untuk membuka diagonal petak gelap bagi menteri mendukung betengnya pukul pion B2 mungkin, dan di sini putih memainkan pion E pukul pion D3, beteng pukul pion B2 mengancam menteri bergerak ke F4, meninggalkan pion A2-nya untuk dipukul oleh beteng hitam. Patutnya tadi menteri melindungi pionnya kawan dari ancaman beteng hitam ini, tapi sudah terjadi. Di sini Levon langsung pukul pion A2 dan jumlah pion kembali seimbang, sama-sama mempunyai pion bebas. Putih mempunyai di lajur pusat, sedangkan hitam mempunyai di sayap menteri. Siapakah yang lebih cepat? Kita lihat di langkah-langkah berikutnya seperti apa. Putih mendorong pion D4, beteng A4 untuk mengepin pion terhadap menteri dan mencegahnya untuk maju ke depan. Di sini menteri bergeser ke E3, dilanjut dengan gajah mundur ke D7. Langkah gajah ini untuk membendung laju pion yang bergerak 2 petak lagi kawan, juga berkoneksi dengan betengnya di lajur A ini. Di sini putih merespon dengan pion D5. Terus mendorong pionnya maju, juga membuka akses bagi menteri menekan pion di lajur B. Di sini hitam merespon dengan beteng E8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke B3, memberikan pressure bagi beteng di lajur A ini, dan menteri hitam ke D6. Memberikan dukungan bagi beteng bergerak ke lajur B atau ke peta A3 untuk menyerang menteri ini nanti. Di sini respon putih memainkan gajah ke peta H3. Niatannya adalah jika gajah ini pukul gajah putih, putih akan mendapatkan beteng yang ada di lajur A dan tetap memberikan ancaman bagi beteng yang ada di baris belakang ini. Tapi sepertinya langkah gajah putih H3 ini merupakan kesalahan dari putih kawan. Karena pada posisi ini hitam mempunyai tempo menyerang menteri putih dengan beteng A3. Dan tentu saja seperti yang kalian lihat, menteri putih sudah tidak mempunyai akses lagi untuk melindungi gajahnya. Dan jika menteri ini pergi kawan, maka gajah akan tewas. Di sini Samsaklan memutuskan untuk bertukar menteri pukul beteng yang ada di peta A3, dipukul balik oleh menteri hitam, gajah pukul gajah mengancam beteng, dan beteng bergeser ke D8. Sekarang kita melihat bahwa hitam mempunyai menteri plus beteng jika ditotal nilainya sebesar 14. Sedangkan putih mempunyai sepasang beteng kawan plus 1 gajah jika ditotal bernilai 13. Tentu hitam unggul 1 poin di sini. Permainan berlanjut, di sini putih memainkan gajah ke C6 berkoneksi dengan pionnya kawan, sebuah koneksi yang solid, dan dibalas dengan pion G5. Beteng bergeser ke B1 menyerang pion B6, dibiarkan saja Levon memainkan pion H5. Beteng pukul pion B6 dibalas dengan pion H4, ingin membongkar struktur pion di sayap raja ini. Di sini putih merespon dengan beteng bergeser ke B1.
Dan hitam memainkan beteng D6. Sekarang beteng turun ke D3 mengancam menteri. Menteri ke C5 dibalas kembali dengan beteng bergerak ke F8. Mengincar pion yang ada di peta F7. Selanjutnya mungkin beteng putih akan bergerak ke peta B7. Dan Levon melangkahkan menterinya ke C2 mengancam beteng. Beteng bergeser ke E1. Putih tidak akan berani kawan melangkahkan betengnya ke B7 untuk memberikan ancaman pion F7 ini. Karena ancamannya cukup serius, 6 langkah lagi akan skakmat. Dengan kombinasi menteri ke D1 terlebih dahulu, raja ke G2, pion H3 skak, sudah tidak ada jalan lain selain pukul pion ini. Selanjutnya adalah menteri pukul beteng F3, nanti diikuti langkah beteng bergerak ke lajur H dan skakmat. Oleh karena itulah saat ada serangan dari menteri hitam ini, beteng bergeser ke E1 untuk menjaga baris belakangnya. Di sini Levon memainkan menteri ke D2 terus mengejar beteng. Dilindungi oleh beteng E3, sekarang beteng bergerak ke F6 oleh Levon memberikan ancaman bagi pion F2-nya. Ditutup oleh beteng di E2, selanjutnya menteri C1 skak. Ditutup oleh beteng kembali, menteri bergerak ke C2. Ditutup kembali oleh beteng di E2. Selanjutnya menteri bergerak ke C5. Tetap memberikan tekanan bagi pion F2-nya ini. Ini akan menawan salah satu betengnya kawan agar tetap bisa menjaga pion F2 ini. Nanti tinggal hitam memainkan raja maju ke depan ataupun pion-pionnya maju didorong ke depan. Bisa jadi seperti itu kawan. Di sini raja mulai bergerak ke G2 menghindari pimpinan dari menteri hitam ini. Selanjutnya adalah pion H3 skak mengorbankan pionnya. Pengorbanan diterima, raja pukul pion. Sekarang beteng pukul pion F2 karena sudah tidak ada backup lagi. Di sini putih melanjutkan dengan langkah raja ke G4, sebuah langkah blunder dari putih. Langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini tadi melangkahkan gajah ke D7. Walaupun nanti di beberapa langkah berikutnya pun masih dalam tekanan kawan putih. Tapi langkah terbaik agar permainan lebih panjang sedikit adalah langkah gajah ke peta D7 ini. Tapi di sini tadi raja putih langsung bergerak ke G4 yang merupakan langkah blunder. Dimanfaatkan oleh Levon dengan langkah menteri ke G6 skak. Langkah ini juga bukanlah langkah yang terbaik kawan. Pada posisi ini sebetulnya ada kombinasi 6 langkah skakmat yang bisa didapat oleh hitam, yaitu dengan melangkahkan menteri ke D4 terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan bagi putih untuk melangkah kawan. Pukul pion, bergeser ke peta H5 atau mundur ke peta H3 atau ditutup dengan beteng. Saya akan tunjukkan satu jalur saja kawan biar tidak terlalu banyak. Yang pasti dengan melangkah ke lajur H atau pukul pion tetap saja 6 langkah akan terjadi skakmat. Mungkin beteng putih menutup di peta E4, hitam bisa menyerang dengan pion F5 skak, raja bergeser ke H5, selanjutnya menteri ke lajur atau ke peta H8 skak. Di sini raja bergerak ke G6 dan menteri ke G7 skak, raja mundur kembali ke H5, barulah di sini hitam bisa memainkan raja ke H7. Di langkah berikutnya, menteri ke peta H6 bisa skakmat jika di backup dengan beteng di peta E6. Selanjutnya, beteng pukul pion pun bisa skakmat, sama saja 6 langkah skakmat dengan variasi menteri ke peta D4 skak ini kawan. Tapi Levon memilih peta terang peta C4 skak. Bedanya kawan, jika melangkahkan ke peta gelap, menteri masih bisa melakukan skak nanti di lajur H ini. Inilah bedanya. Di sini Samsaklan merespon menutup skak dengan beteng di peta E4. Ini dimanfaatkan hitam dengan pion F5 skak menggarpu beteng. Di langkah ke-46 ini kawan, Samsaklan menyerah. Karena sudah jelas di langkah berikutnya betengnya akan tewas dan sudah tidak bisa berharap lagi bagi putih untuk mengimbangi permainan hitam setelah kehilangan satu betengnya. Tentu saja mungkin raja ambil pion dan pion akan mendapatkan beteng putih. Dan pion putih ini berpotensi juga untuk bisa promosi jika tidak disikat oleh beteng putih ini. Itulah kawan permainan dari Levon Aronian versus Samsaklan di turnamen Tata Steel India dalam permainan rapid 25 menit. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.